Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syukur, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 7 tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak macam rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bisa berupa harta yang melimpah ataupun nikmat kesehatan. Namun ada tanda-tanda rezeki yang ternyata membawa azab Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini berupa kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala agar mereka terus lalai. Hal ini disebut dengan istiraj. Apa saja tanda rezeki yang membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kualitas dan frekuensi ibadah turun, tapi rezeki selalu lancar. Dengan mutu dan frekuensi ibadah yang menurun, sudah selayaknya seorang hamba mendapat teguran. Namun hal sebaliknya terjadi pada pelaku istiraj. Rezeki mereka tetap lancar atau malah makin baik, walau kualitas dan kuantitas ibadahnya menurun. Sebagai catatan, rezeki tidak hanya ditinjau dari aspek material, bisa juga dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan terhindar dari kecelakaan. Oleh karena itu, pelaku istiraj tidak menyadari dirinya sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahagia tanpa takut azab Allah. Karakter istiraj ini muncul karena pelaku merasa berhak atas rezeki yang diterima. Mereka tidak berpikir ada pihak yang lebih berhak atas rezeki tersebut. Rezeki biasanya diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kendati begitu, para pelaku tidak takut azab Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Mereka juga sering berperilaku merendahkan orang lain, sombong dan merasa dirinya aman dari sanksi Allah yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang datang ditanggapi dengan kesombongan dan tinggi hati. Harta yang bergelimang berpotensi membuat hati menjadi sombong dan menganggap remeh orang lain. Orang yang istiraj merasa segala kenikmatan yang didapat semata karena usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dan kegembiraan meski melakukan maksiat. Tanda selanjutnya adalah maksiat selalu dilakukan, namun kehidupan di dunia semakin sukses dan sejahtera. Ali bin Abi Thalib berkata, "Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila engkau lihat Rabbmu terus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya." Pangkal dari perbuatan maksiat adalah kehancuran dan penderitaan. Ketika maksiat terus dilakukan, namun kehidupan dunia semakin sukses, maka hal itu merupakan kemurahan hati Allah dalam bentuk istiraj. Jadi, cepatlah menyadarkan diri, mendekatkan hati kepadanya untuk menghilangkan istiraj tersebut. Harta terus melimpah padahal kikir. Surat Al-Humazah ayat 1-4 menjelaskan tentang orang yang kikir yang selalu menghitung harta. Mereka mengira hartanya akan mengukuhkan posisi dan kekuasaannya di bumi. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, yakni manusia, mengira bahwa hartanya itu didapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-4. Allah menjadikan kekikiran seseorang sebagai istiraj. Allah membuat dirinya semakin kikir dan semakin bertambah kejayaannya. Jarang terkena penyakit. Meski tak mengingat Allah, selalu melakukan maksiat dan lalai beribadah. Orang yang diberi istiraj jarang terkena penyakit, dia juga jarang tertimpa musibah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika di dalam hidupnya. Jika engkau tak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Sakit merupakan hal yang lumrah, tapi orang yang mendapat istiraj biasanya jarang jatuh sakit, sebab salah satu dari hikmah sakit adalah meringankan dosa-dosa. Kenikmatan melimpah ketika keimanan sedang menurun. Tanda pertama dari istiraj adalah kenikmatan duniawi yang semakin melimpah dan mudah didapat.
sementara keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tengah menurun. Dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu, yakni kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Rezeki yang didapat tentu disertai dengan tanggung jawab. Semakin kita mengabaikan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin berat dosa yang akan ditanggung kelak di hari kiamat. Itulah tanda-tanda rezeki yang membawa ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan dari istiraj dan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu haruslah kita selalu mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat darinya dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.